Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th. Bung, Jepang telah menyerah. Untuk itu saya minta Bung Hatta dan Bung Karno untuk dapat memproklamasikan Indonesia. Belum bisa. Ini harus saya bicarakan dulu pada Bung Karno, karena ini atas tanggung jawab kami. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibicarakan dulu pada PPKI. Bung, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Tolong proklamasi kemerdekaan dilakukan malam ini juga. Paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini, gorlah leher saya, dan seretlah saya ke pojok itu. Habisilah nyawa saya hari ini juga, dan janganlah menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepaskan kewajiban saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya akan menanyakan kepada wakil PPKI. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 12 malam tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir di antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Chairul Saleh, dan Sodan Chosinggi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sodan Chosinggi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgih mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jagamonyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Singgih disertai pengemudi, Sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi, kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa harus begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam pembuatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita sepakat harus menyerah berbagai hadiah kemerdekaan ke Jepang dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua harus segera meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana? Setuju? Setuju. Maka dari itu, kalian harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk memperebut kekuasaan dari Jepang.
Esokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara kemarin? Maaf, kami mengganggu waktu kalian. Kami di sini sedang membawa berita yang sangat penting. Begitu masuk. Kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu dari radio. Oleh karena itu, kami golongan muda berkumpul untuk mengadakan rapat. Dan hasilnya kami setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus serahkan ini di dalam rapat PPKI. Bisa membicarakan kemerdekaan ini kepada PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kemerdekaan Indonesia haruslah dibuat oleh rakyatnya sendiri, bukan dengan negara lain. Bukan begitu. Seharusnya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI, karena PPKI lah yang mengurus kemerdekaan ini. Jepang di dalam kemerdekaan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Mana kekuatan yang kalian beritahukan itu? Apa tindakan kalian terhadap kaum wanita dan para anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang dirasakan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita selama ini, Bung. Baiklah kalau begitu, berikanlah kami waktu sebentar untuk berunding. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Di rumah Bung Hatta, sekitar pukul 3 dini hari Kamis, tanggal 16 Agustus. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, saya ikut, tetapi Bung Karno juga harus ikut. Siap. Di kediaman Bung Karno, keluarga Bung Karno baru saja makan sahur karena bulan puasa. Ada apa? Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Jakarta sekarang sudah tidak aman. Baiklah, aku akan ikut. Tapi Bung Hatta harus ikut. Siap. Nah, saya akan siap-siap. Ayo. Bung Karno bersama istrinya, Fatmawati, dan anaknya, Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu, di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Soebardjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Soebardjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Beritahukan kepada saya keberadaan mereka. Saya akan menjamin keselamatan mereka jika mereka ada di Jakarta. Dan saya akan menjamin proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 besok, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkannya di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Iya, kami setuju. Proklamasi kemerdekaan Indonesia
dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kapan kita akan melakukannya? Baiklah, proklamasi akan dilakukan besok pagi. Baiklah. Di Rengas Dengklok, khususnya di rumah seorang Tionghoa di Jao Kisiong. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8 malam, kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk mengikuti rapat kilat. Itu membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya jam 6 pagi. Bagaimana kalau tidak? Mayor, jika semuanya gagal, besok jam 17 Agustus belum terjadi proklamasi. Jaminannya sayalah yang akan bertanggung jawab dan tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sudanso Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya, Guntur, dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maida. Oleh Maida, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Di Jakarta, di kediaman Nishimura, penanggung jawab keamanan di Jakarta. Kami meminta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan pelaksanaan kemerdekaan. Oh, tidak bisa Tuan. Karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari Sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baiklah kalau begitu, kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia, lepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maida untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maida dilakukan perumusan teks proklamasi. Di ruang makan rumah Maida berlangsung pertemuan penting untuk merumuskan teks proklamasi. Di dalam ruangan itu ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, disaksikan Sukarni, Sudiro, dan BM Diah. Kami memerlukan tempat untuk menyerahkan proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok. Terima kasih Laksamana Mayor. Mari kita siap. Proklamasi. Bagaimana bunyi kalimat pertama dalam piagam Jakarta? Kita gak lupa, kita tidak membawa dokumennya. Tetapi isinya kira-kira demikian. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambah langkah-langkah yang menunjukkan pengambilan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pengambilan kekuasaan diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempat sendiri. Baiklah, kita akan membuat penutupnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tolong ketikkan ini 1 menit. Pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani 2 orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Alhamdulillah, semua kita dengan lancar. Alhamdulillah, kita semua bertekuk Allah yang
Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah. Kita melaksanakan upacara Cipta Allah Esok Rahman. Oh iya, bukannya kalian belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja mencarikannya? Tapi ibu tidak punya kain, yang ada hanya kain merah dan putih. Bagaimana? Tentu saja, buatlah dengan sederhana, yang penting ada niat. Baiklah Pak, ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Di kediaman Bung Karno, Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Mewardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. S. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar atau tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969, tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera mendapatkan sebatang bambu atau semacam bekas jemuran pakaian. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. A.A. Maramis, Dr. Buntaran Martoatmojo, Mr. Latu Harhari, Abi Kusno Cokro Suyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Sam Ratulangi, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Dr. Murwadi, S.K. Trimuti, dan A.G. Pringgodigo. Diperkirakan hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah pertama, pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah, Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Tolong naikkan bendera ini sebagai bentuk kepedulian bangsa Indonesia. Baiklah. Latif, Suhut, kemarilah. Tolong kibarkan bendera ini sekarang juga. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.